Selamat siang. Salam sejahtera kepada kita semua. Mama Papa, terima kasih Miss Ria ucapkan sudah bergabung di webinar kita hari ini. Sesuai dengan yang sudah diumumkan sebelumnya bahwa webinar akan dilaksanakan tepat pukul 13.15. Ya, Mama Papa ya, terima kasih sekali. Dan kita masih menunggu Mama Papa lain yang akan bergabung bersama kita. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, kita berdoa karena semoga untuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Kayaknya tadi ada murid misteri yang ikut hadir. Hebat teman-teman ya, di waktu yang istirahat, teman-teman masih mau hadir peraturan dulu. Kesepakatan ya. Kesepakatan pertama menyalakan video selama webinar, kemudian mematikan mikrofon selama materi disampaikan, kemudian tanya jawab bisa diberikan nanti via chat ataupun dengan mengklik icon raise hand. Boleh tanya jawab atau boleh menyampaikan pendapat. Jadi kita di sini boleh diskusi. Kemudian nanti akan diberikan presensi oleh Miss Nada bagi teman-teman dari luar Cahaya Bangsa yang ingin mendapatkan sertifikat boleh memberikan nama lengkap dan alamat emailnya di kolom chat karena kemarin ada mahasiswa yang bertanya boleh nanti akan kita berikan sertifikat begitu. Nah, mau Papa hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita jauh dari Yogyakarta. Ya, alhamdulillah banget nih ada kesempatan waktu. Ya. Pembicara kita jauh-jauh dari Yogyakarta. Sebelum nanti Mistria perkenalkan narasumbernya, Mr. Dwi akan menyampaikan sepatah dua patah kata dulu. Kepada Mr. Dwi, Mistria persilakan. Oke, cek, ada suaranya, Miss? Ya, terima kasih Miss Tria. Selamat siang Mama dan Papa, Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali nih kami bisa menyapa Bapak Ibu dan Papa Mama kembali. Seperti tema kita hari ini menjadi pribadi yang tahan banting ya, wow luar biasa. Di masa pandemi. Jadi kami Cahaya Bangsa School mengajak Papa Mama dan peserta webinar semuanya untuk terus belajar, terus produktif walaupun di tengah masa pandemi gitu ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Cahaya Bangsa ya, melalui kegiatan-kegiatan webinar ataupun kelas-kelas daring atau online yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan Miss Tria di awal tadi bahwa kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Ya, mungkin beberapa teman-teman ada juga yang peserta yang sudah paham dengan beliau ini siapa nanti akan dijelaskan oleh Miss Tria. Dan diucapkan selamat datang kepada narasumber dan kali ini juga Mama Papa dipersilahkan untuk menikmati materi, bukan materi ya, menikmati acara kita hari ini karena kita akan berbincang-bincang mengupas bagaimana sih menjadi pribadi yang seperti apa di masa pandemi ini seperti itu gitu ya. Dan nanti untuk perkenalan narasumber akan dijelaskan langsung oleh Miss Tria. Silakan Miss Tria. Oke, terima kasih Mr. Dwi. Jadi sesuai dengan judul kita nih, Mama Papa, judulnya adalah Toughness Personality, menjadi pribadi yang tahan banting di masa pandemi. Seperti kita tahu ya, pandemi kok kayaknya nggak pernah ada akhirnya gitu kan. Jadi udah banyak yang mengeluh juga nih, Miss, anakku udah bosen gitu, ada gitu. Cuma nggak banyak ya.
Jadi nanti akan dibahas, dikupas tuntas bagaimana sih sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini kan juga atas izin Tuhan ya. Kita bisa melihat segala berbagai macam hal dari dua sisi gitu. Ada negatif, ada positifnya juga. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita akan sering ngobrol aja sih sebenarnya untuk webinar kali ini, Mama Papa. Izinkan Miss Ria bacakan dulu pembicara kita. Miss Ria mau sapa dulu nih. Selamat siang. Miss Ria mau panggil dulu dengan nama Bapak Nasarius Ardani Sudaryono. Selamat siang, Miss, Mr. Selamat Dwi. siang. Sehat semua, Bapak Ibu. Iya, Miss Ria izin bacakan dulu biodata beliau ya, Mama Papa dan teman-teman semua. Silakan. Nama lengkap Bapak Nasarius Ardani Sudaryono, dikenal sebagai trainer motivator yang malang melintang di berbagai institusi pendidikan, perusahaan, dan komunitas sejak tahun 2005. Beliau juga adalah dosen tamu di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Teologi Weda Bakti, dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Program Studi Psikologi. Selain memberikan training dan seminar, Bapak Nasarius Ardani Sudaryono juga menulis dan menerjemahkan sejumlah buku pendidikan dan spiritualitas. Ia juga menjadi konsultan di sejumlah lembaga pendidikan dan duduk sebagai pengawas di beberapa yayasan. Nah, termasuknya juga di Cahaya Bangsa. Bapak Nasarius lebih akrab dengan sapaan Pak D. Jadi Mama Papa nanti setelah ini nih Miss Ria akan lebih banyak memanggil dengan istilah Pak D Nasar, begitu ya Pak D? Silakan. Iya, karena panggilan itu sudah khas dan lebih akrab sepertinya. Mohon izin dulu nih. Monggo. Jadi Pak D ini sudah aktif terlibat di Cahaya Bangsa itu sejak didirikan, jadi ikut nyari tanah sepertinya, dan sebagai pengawas yayasan juga gitu. Di waktu luangnya, Pak D Nasarius menyempatkan diri mendongeng untuk anak, membuat konten YouTube @Mbah Koplak. Wah, abis ini boleh searching nih, friend. @Mbah Koplak dan bermain peran di sejumlah film festival. Banyak film festivalnya diantaranya adalah Silent Night tahun 2015, Harum Hilang 2016, The Other's Room 2016, Menderatu ya Pak Dia 2017, dan Hoyen 2017. Pak D ini seniman juga, akademisi juga, konsultan juga, semuanya. Guru pocokan apa-apa bisa. Apa-apa bisa ya Pak D. Seperti tadi Pak D bisa dihubungi di YouTube-nya di Mbah Koplak nih teman-teman kalau mau ada refresh gitu. Misalnya udah intip-intip kemarin. Instagramnya Nasarius Sudaryono dan Facebooknya Nasarius Ardani Sudaryono. Seperti itu, Mr. Dwi. Ya Pak D, terima kasih loh Pak D sudah menyempatkan waktu untuk hadir berbagi ilmu. Ya, sama-sama senang juga masih diundang. Jadi rasanya masih tetap berkegiatan di tengah pandemi gitu ya. Iya betul. Sebenarnya pingin ngundangnya Pak D itu secara langsung Mama Papa karena seru banget, cuma langsung bertemu dengan Papa Mama ya di Metro ya. Sudah lama tidak bersua. Iya. Ya sekarang kita long distance relationship dulu ini Pak D. Lampung, Jogja via Zoom. Iya. Iya Mama Papa, jadi Pak D ini ilmunya banyak sekali sih. Kita juga sering berkonsultasi dengan Pak D. Nah, di tengah pandemi ini Pak D kan juga sebagai pengajar ya Pak D ya gitu. Iya. Berbagai macam institusi gitu. Tentunya Pak D bisa memberi gambaran nih Mr. Dwi ini tentang gimana sih Pak D sebenarnya pendidikan kita nih di era daring ini Pak D gitu. Wow. Iya. Sebelumnya saya sapa dulu ya, Papa, iya, boleh, Pak D. Mama semuanya, teman-teman sekalian, selamat berjumpa. Semoga tetap sehat dan semangat. Itu yang paling penting. Kalau kata orang 3I ya, menghadapi pandemi ini memang kuncinya 3I.
Satu, imun, jaringan internet masih bisa jumpa karena imun kita bagus dan kita beriman bahwa kita pasti bisa melaluinya dengan baik ya. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini diundang untuk bertemu berbagi cerita. Bukan ceramah ya, Miss ya. Kita ngobrol bersama saja Iya, ya. iya, siap, Pak De. Karena pasti Papa, Mama, teman-teman semua punya pengalaman dan ketika ini kita diskusikan bersama-sama, barangkali lalu kita menemukan formula. Karena memang tidak ada satu masyarakat pun yang memiliki memori kolektif bagaimana menghadapi pandemi. Karena pengalaman yang terakhir kan flu Spanyol ya, itu sudah hampir 100 tahun yang lalu dan praktis tidak ada memori di masyarakat kecuali sisa-sisa tempayan di sejumlah rumah yang itu asalnya juga dari masa pandemi pada waktu itu. Sehingga orang kemudian punya tradisi mencuci tangan. Tapi waktu itu belum ada hand sanitizer ya. Nah, sekarang sudah ada hand sanitizer. Tapi situasinya begitu. Jadi semua orang ini mengalami kegoncangan. Semua bangsa, semua institusi. Jadi kalau dalam situasi pandemi di mana semua orang dari berbagai belahan dunia dengan berbagai latar belakang kebudayaan itu mengalami dan kita mengeluh, itu lucu ya. Karena semua mengalami ya. Jadi mari kita hadapi dengan optimis ya, dan situasinya memang secara umum itu sebenarnya masih banyak yang tidak siap ya, terkejut, ada shock. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan ya rasanya nano-nano ya. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya membuat riset kecil melalui sosial media saya dan saya bertanya kepada para responden itu bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi pembelajaran daring di era pandemi ini ya. Jawabannya macam-macam. Si anak punya perspektif, ya, si guru punya perspektif, orang tua juga punya perspektif. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda itu saya mau tunjukkan sebentar ya si riset itu ya, untuk kita lihat apakah gambarnya kurang lebih sama. Izinkan saya share screen ya. Iya, siap, Pak De. Oke. Saya belum diizinkan. Sudah dijadikan co-host, Mr. Theo? Saya kok belum diizinkan. Oh, sudah. Oke. Ya. Yes. Nah, ini sebentar. Oke. Apakah sudah bisa dilihat ya? Siap, Pak De, sudah. Ya, ini nanti yang akan menjadi topik kita ya, supaya kita menjadi tahan banting, toughness ya, orang bilang toughness personality. Ada juga yang menyebutnya hardiness personality ya. Nah, pada waktu saya riset itu saya tanya bagaimana respon Anda terhadap pembelajaran daring. Nah, itu jawaban umum itu mengatakan drama kehidupan ini Pak D. Karena di mana-mana itu kebetulan panggilan sayangnya itu Pak D, tapi bukan Pak D Dukun itu loh ya. Lalu yang banyak bilang itu stres. Pak D Nasar. Oh iya. Banyak yang stres ya. Saya tidak tahu Bapak Mama yang ada di ruang Zoom ini apakah juga mengalami yang sama. Lalu yang jelas itu mengatakan kudu ekstra waktu, harus ekstra waktu. Tidak bisa hanya bekerja saja sekarang. Orang tua nyambi ya, nyambi itu apa bahasa Indonesia, sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya ya. Kalau anaknya satu sudah agak gede lumayan ya, tapi kalau putra-putrinya ada beberapa dan masih kecil-kecil, semua masih butuh dampingan. Aduh, ini papa mama ini sudah habis benar malam-malam. Ada yang mengatakan garai mumet, ada yang mengatakan garai mumet, bikin pusing. Betul. Sampai ada yang hopeless, aku wis tahap pasrah. Sudahlah dilakoni wae mengko nak iso. Ya, ini sudah pasrah, tetapi juga ada dalam tanda petik harapan, nanti kan lama-lama biasa. Nah, ini kan ciri khas orang timur ya, itu ada fleksibilitas ya. Tetapi secara umum
respon baik guru, orang tua, dan anak terhadap pembelajaran daring, situasi pembelajaran jarak jauh itu adalah negatif. Nah, kalau didetailkan itu ada persepsi negatif dari orang tua atau ada kesan negatif. Ini banyak pakai bahasa Jawa ya, tak terjemahkan nanti. Tak apa-apa Pak Deh. Ora tayeng ngancani, tidak bisa menemani, terpaksa panggil guru les. Nah, ya karena orang tua kan memang tidak disiapkan jadi guru ya. Jadi kalau awal-awal itu pada waktu teman-teman guru juga shock, itu lalu teman-teman guru juga masih terbatas ya, ngasih sekadar memberi tugas karena belum tahu caranya begitu. Orang tua yang dapat tugas bingung karena apa yang mereka pelajari waktu dulu mereka SD atau SMP berbeda dengan apa yang sekarang dipelajari anak-anak. Jadi ada perasaan nggak bisa ini aku nemani anak-anak. Nanti akibatnya apa? Angka ini perundungan, angka kekerasan verbal di rumah itu jadi tinggi, Miss. Jadi kebetulan tuh aku tuh di samping rumah itu juga ada ya keluarga muda begitu. Si ibu di rumah sih, tapi sedang hamil. Anaknya 2 masih TK dan SD. Aduh, setiap pagi itu aku mendengarkan suaranya ya. Sampai anaknya itu nanti ditanya, saya gimana, enak sekolah di rumah atau enak belajar di rumah atau enak belajar di sekolah? Dia jawab, enak di sekolah. Kenapa? Karena di rumah gurunya galak. Emang siapa gurunya? Mama. Betul. Ya mama pasti Mama ada yang ketawa ini. Pasti tensinya naik, orang tidak siap jadi guru kan. Belajarnya mungkin hukum, ekonomi. Lalu kadang yang dijelaskan guru masih belum dipahami, ya kan? Nah, jadi simbok harus putar otak menjelaskannya. Padahal simbok itu kadang-kala meskipun dekat secara fisik, tapi kadang-kala ada kendala juga untuk memahami tumbuh kembang anak sehingga tidak bisa berpikir seperti anak, dia berpikir sebagai orang tua. Main suruh kan, jadinya anak tambah beban. Perlu berjuang untuk masuk ke alam pikir mereka dan usia mereka naik. Jadi para orang tua ini sungguh, karena selama ini barangkali terutama yang sibuk ya, mungkin taunya hasil belajar hanya dari rapot ya, atau kalau ditelepon gurunya ya, Miss ya. Iya, Nah, betul. sekarang harus mendampingi tiap hari. Wah, itu bagi teman-teman dari papa mama ini bukan hal yang mudah ya. Lalu mangkat esok mulai sore pas mereka belajar emaknya ngantor ya. Ada ini karena mereka bekerja, maka anak belajar di rumah sendiri, akibatnya lalu ya di kantor tidak bisa konsentrasi karena anaknya juga Zoom minta ditanya ini gimana, masuk akal ya. Iya benar-benar. Lelah fisik menemani, lelah fisik ngancani, lelah hati khawatir tidak selesai pas deadline. Jadi ada orang tua itu yang khawatir anaknya nanti tidak bisa menyelesaikan PR hari ini atau pekerjaan tugas hari ini, dan itu ya fisik lelah, hati lelah. Jadi sungguh ya Papa Mama Anda luar biasa, Anda sungguh hebat melalui situasi ini. Ada yang mengatakan kudu galak, naik ngoyak-ngoyak tugas, ini harus galak kalau mengejar-ngejar anak mengerjakan tugas yang tidak segera dikumpulkan. Nah, kadang-kala kita tidak pandemi saja bangunin anak susah ya, apalagi ini pandemi, belajarnya di rumah, ya masih nge-zoom, belum sikat gigi, belum mandi barangkali. Benar-benar Pak De. Kadang Zoom masih sambil makan gitu. Nah, itu sambil disuapin ya. Betul. Lalu makin berat mendampingi anak, terutama yang berkebutuhan khusus. Nah, ini rasa hormat saya untuk papa mama, titipan dari Tuhan, dipercaya punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, memang Anda memiliki tugas yang jauh lebih berat ya, tetapi sungguh Anda mulia karena Anda bertahan ya. Ada juga yang sampai fatalistik nih, ora tak gagas, arep sinau luweh, ora sinau luweh. Yang penting alatnya karo kuatan itu sama Pak. Ini tipe orang tua yang sudahlah terserah gitu ya. Nah, ini adalah
persepsi negatif orang tua terhadap situasi pandemi. Tapi ada yang positif juga, Miss. Ya, yang positif itu yang paling praktis ya tidak perlu bangun pagi ngantar sekolah, ya kan? Iya benar. Jadi diambil unsur lainnya yang menguntungkan. Betul, Tapi ada juga yang mengatakan senang ikut belajar, malah diajari jadi terampil bergadget. Nah, ini terutama orang tua yang dalam tanda petik selama ini memang tidak familiar dengan gadget. Anak-anak ini sebagai digital native, warga dunia digital kan lebih canggih ya. Nah, maka disikapi sebagai untuk kemudian transfer knowledge, transfer skill dari anak-anak ya. Ada yang positif lagi dengan mengatakan makin mengenal kemampuan anakku. Nah, jebul anakku jan cerewet tur iso men. Ya ini tadi Pak yang suaranya sampai kedengeran. Biasanya kalau ketemuan dengan guru gitu kan nggak terima, masa sih anakku cerewet, masa sih anakku gitu. Nah, sekarang ada kesempatan mendampingi selama waktu yang panjang baru tahu benar bahwa anaknya ini mungkin bukan cerewet ya, tetapi rasa ingin tahunya besar atau memiliki kecerdasan verbal yang luar biasa. Betul. Tapi kata kuncinya adalah makin mengenal kemampuan anak, makin paham karakter anakku gitu ya. Lalu yang berikutnya terbentuk bonding. Bonding itu ikatan. Ya, karena merasakan makin banyak waktu mesra dengan Tolen. Ini berarti anaknya laki-laki ya. Jadi ini disyukuri jadi sebagai sebuah bless ya, berkat ya di tengah situasi pandemi ini malah ada banyak waktu untuk menjalin kedekatan emosional. Nah, ini yang terakhir mengatakan menarik sekali. Setelah melampaui perjuangan berdarah-darah, akhirnya terbentuk habitus baru. Akhirnya terbentuk kebiasaan baru. Anak tahu sendiri kapan online dan kapan ngumpul tugas. Nah, ini bagi saya menarik, Miss. Ini menunjukkan bahwa kita ini bisa belajar. Ya, bahkan pun orang tua itu juga belajar. Meskipun awalnya itu bikin stres ya, bikin lelah ya, bikin pusing. Tetapi ketika kemudian itu dilakukan terus-menerus, ada evaluasi, refleksi dan sebagainya, akhirnya kebentuk kebiasaan yang baru disebut habitus baru. Akhirnya kemudian ada keseimbangan. Anak tidak perlu dikejar-kejar lagi, anak mulai tahu sendiri, tetapi semua itu memang harus membutuhkan perjuangan setapak demi setapak. Nah, itu dari perspektif orang tua melihat situasi pendidikan saat ini. Kalau dari perspektif anak bagaimana? Nah, ini kita belajar dari anak. Anak itu mengatakan, ya pelajaran nggak maksimal, nggak dong. Orang diterangkan guru di kelas saja tidak paham, apalagi ini jauh ya, berjarak ya. Apalagi kan tidak, kalau orang kebiasaannya kan mereka melihat kita menulis begitu ya, Miss ya. Iya betul Pak De. Diperagakan begitu kan. Nah, tetapi belum lagi sinyal Pak De hilang gitu. Ya, anak merasa bahwa nggak maksimal ini, nggak bisa spontan bertanya dan sebagainya. Akhirnya nggak dong. Jadi penguasaan materi menjadi tidak semaksimal. Seperti kalau pembelajaran luring. Nah, banyak yang lebih mengatakan kebanyakan tugas. Nah, ini Miss, jadi jelih. Jadi apa? Pembelajaran seolah tugas gitu ya. Memang susah ya, karena kita cenderung dikerjakan sendiri oleh anak itu sebagai tugas. Padahal ini adalah proses pembelajaran kita. Jadi proses pembelajaran kita ini memang sekarang berlangsung dengan cara satu pihak ada penjelasan materi, setelah itu activity ini sebenarnya bukan tugas, ini kegiatan belajar ya. Nah, kalau tugas itu kan sesuatu beyond gitu ya. Jadi ada tugas, ada PR, tugas itu untuk elaboratif. Tetapi ini sebenarnya kegiatan belajar ya, banyak activity-nya. Kalau di kelas mungkin banyak ceramahnya ya. Kalau sekarang ini banyak penugasan sebenarnya itu adalah aktivitas belajar. Tetapi karena Anda bisa membedakan
Lalu anak-anak itu ya jelih ya, apalagi kalau monoton tugasnya begitu-begitu saja. Ada yang sampai mengomentari pegel meripate ningali monitor, ya pegal matanya karena betul. terus melihat. Dan ini saya kira penting ya kita perhatikan bersama ya. Ada dua bahaya memang. Yang pertama mata, kalau terlalu dekat, apalagi kalau pakai HP ya. Saya kira nanti papa mama bisa berbagi bagaimana caranya supaya bisa lebih safe begitu. Lalu dua yang berbahaya ditemukan tuh terjadi spasial, frozen. Karena misalnya di depan laptop begini dalam posisi yang tidak ergonomis begitu selama berjam-jam, bagi anak itu ada bahayanya ya, terutama kalau bentuk tubuhnya tidak pas, misalnya dia membungkuk begitu, itu bisa mengganggu pertumbuhan tulang belakang. Nah, jadi ini penting papa mama nanti kita ngobrolin bersama ya, apakah ada tanda-tanda itu. Pasti lalu kita harus ekstra menyiapkan tempat yang nyaman untuk belajar ya, yang posisi duduknya enak, mata sehat, tulang punggung tegak dan lain sebagainya ya. Lalu ada yang mengatakan 5 menit semangat di depan laptop, menit selanjutnya hilang. Ini ngalamin nih kalau ini Pak Ade kadang. Gitu ya, sama Mana ya gitu, panggil-panggil. Gimana ini? Iya, ini gangguan ya. Orang anak-anak itu kita bimbing di kelas, kita tungguin saja kan tingkat gangguan perhatiannya besar. Apalagi kalau anak kelas bawah ya, kelas 1. Iya betul Pak De. Ya kan? Karena sebenarnya kalau secara psikologis itu kemampuan orang untuk tune in dalam satu acara itu kan maksimal itu hanya yang full konsentrasi 20 menit. Selebihnya sudah menyusut. Jadi kalau kita kasih 1 jam pelajaran itu 20 menit pertama dia akan on focus. Tetapi setelahnya selebihnya dia mulai akan turun begitu. Nah, makin kecil apalagi anak itu makin pendek. Anak kelas 1, 2, 3 SD itu konsentrasi penuh 5 menit saja. Habis itu sudah ada banyak distraktor, dia akan ada apa lewat di jendela atau bunyi doa-doa orang jual roti atau susu nasional, dia sudah akan tengok. Benar. Pusat fokus gitu ya. Lalu ini banyak yang mulai bosen di rumah. Iya. Apalagi kalau maaf ya rumahnya kecil. Sekarang apalagi pandemi nggak boleh keluar juga ya. Anak-anak itu lalu tidak punya ruang untuk psikomotoriknya ya. Ini pasti papa mama nanti juga harus ekstra cerdas memikirkan selain naik sepeda, apakah ada kegiatan untuk kalau di rumah itu anak saya sekarang berkebun ya, jadi dia pakai pot tanaman-tanaman dan sebagainya itu naik ke rumah turun lagi ya, di rumahnya itu penuh dengan pohon-pohon itu, tapi itu latihan psikomotorik. Iya betul. Yang terakhir jelas itu tadi Miss sudah bilang boros kuota, malah ada yang minta ganti HP. Ya, alasannya itu ya Pak ya. Nggak mensupport mah gitu, ganti HP mah. Ini kalau untuk teman-teman yang dari kalangan ekonomi lemah ini udah berat ya. Nah, tetapi ada positifnya. Anak-anak jadi mandiri. Kalau mereka tidak tahu, mereka tanya Mbah Google. Sesekali saja tanya mamanya. Tidak perlu ditemani, sudah mapan dewe. Mapan dewe itu sudah bisa menempatkan diri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang kemudian disebut anak sudah menjadi self-regulated learner atau pembelajar mandiri. Karena dia tahu tugas, tahu cara mengerjakannya, bisa mengevaluasi, dan kemudian mampu membuat tantangan pembelajaran berikutnya. Sebenarnya tugas pendidikan dasar SD, SMP itu adalah membentuk anak menjadi self-regulated learner. Jadi kalau sampai anak menjadi seperti ini, sebenarnya ini kabar baik bahwa situasi pandemi justru mempercepat perkembangan anak menjadi seorang pembelajar mandiri. Ini tujuan pendidikan dasar. Ya kalau anak itu sudah tahu saya mau mempelajari apa nih,
sudah mampu memotivasi diri, aku harus sampai sekian nih, aku harus menguasai ini nih, itu ya, sudah bisa menentukan goal setting ya. Lalu dia tahu cara-caranya untuk menemukan ilmu pengetahuan itu ya kan, akses internet, aku tanya di mana, aku browsing apa, atau aku harus kemana tanya siapa, begitu, sampai merumuskan jawabannya, selesai. Itu alam terkembang akan jadi ilmu. Dia kemana-mana itu sudah tidak masalah. Karena apa? Dia tahu cara bertanya. Dan dia tahu cara menemukan jawaban. Dan ini ada yang segini. Ya. Lalu yang kedua, anaknya seneng-seneng karena sekolah ditemenin kucing. Dan bisa nyambi pesen GoFood. Betul, ini random nih kalau sekolah kadang gitu Pak Ri. Nih, ini aku gitu bawa alat sulapnya gitu. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah anak-anak itu menemukan ruang belajarnya sendiri. Dulu kan kita pernah belajar ya bahwa setiap anak itu memiliki modalitas belajar. Ada yang senang belajarnya sambil duduk, ada yang senangnya sambil jalan-jalan. Ada yang senangnya sepi, ada yang senangnya harus ada suara, muter lagu dan lain sebagainya. Ya kan? Ada yang sukanya di tempat terang, ada yang sukanya di tempat yang tidak terlalu menyala sinarnya. Ada yang senangnya sambil minum air putih, ada yang sukanya sambil ngemil. Itu semua disebut modalitas belajar. Nah, sekarang ini ketika situasi pandemi, anak-anak berkesempatan untuk mengembangkan ruang belajarnya sendiri. Makanya tadi bagus kalau papa mama kemudian memberi sudut belajar buat anak ya, dan disetting sebagai kelas dia, maka dia akan punya kesempatan barangkali menempel sesuatu di situ. Jadwal barangkali, atau ada stiker-stiker atau gambar yang memotivasi mereka untuk belajar. Maka kemudian dia merasa memiliki semacam kalau kita ruang kerja. Nah, kalau kita di meja di kantor gitu, oh saya sukanya ada minuman, ada tanaman di situ. Kemudian itu kan lalu jadi ini aku banget. Nah, anak-anak juga begitu rupanya. Ya. Mencari tempat yang aku banget. Sesuatu yang di sekolah, di kelas terbatas. Dengan kata lain, mereka membangun lingkungan belajar sesuai dengan modalitas belajar mereka. Ini yang negatif dan positif, Miss. Jadi yang anak pun tahu kan, ada yang positif yang mereka dapatkan, ya. Nah, ini sekarang bagi guru. Kalau guru di mana nih, Mr. Dwi? Kesel, nyiapke Kang, bikin video, PowerPoint, video, ngesum, bikin soal Google Doc, belum disuruh kreatif, disuruh tidak memberatkan, disuruh tidak membosankan, aduh ngantin teh ide. Betul Pak De. Ini semoga tidak terjadi ya, kalau saya bangsa kan segar-segar ini bisnisnya Mr. Tidak terjadi. Ya Allah, semangat. Nanti kalau terjadi bilang sama Bu Yeni ya, supaya kalian dikirim ke Jogja. Kebetulan ada Bu Lucy nih kayaknya. Ada Bu Lucy ya. Oh ya, Bu Lucy, halo ya. Ini Bu Lucy, guru-gurunya. Nah, ada yang dua, belajar aplikasi di HP. Sing nom yang muda terampil, sing setengah tua kudu sering ngetak-atik. Habis begitu, bar ngono HP-ne hang. Ini khas guru tua ya, kayak saya gitu tua gitu ya. Jadi apa? Kalau gurunya itu semakin bermutu, bermuka tua, itu semakin susah ya untuk beradaptasi ya kan. Guru-guru tua, kita yang tua ini kan disebut digital migran ya. Kita ini menumpang saja di abad ini ya. Kalau penduduk sejatinya kan memang anak-anak kita itu ya. Jadi untuk beradaptasi gitu tuh susah. Kadangkala keliru begitu, yang disalahkan itu HP-nya ya, padahal atau yang disalahkan
teknologinya ya. Padahal teknologi itu enggak punya emosi. Dia taunya ya kalau mau menghapus del, kalau mau Tapi bisa mancing emosi, Pak De. banget. Itu karena mereka gagal paham bahwa yang dihadapi teknologi. Itu bukan misalnya lah kita di tempat parkiran kemudian pintu otomatis itu kan kita mesti pencet. Kalau orang nggak paham marah-marah kok nggak dibukain, palang ayo aku mau lewat. Itu kan gimana nih orang prosedurnya tinggal pencet ya. Nah ini banyak terjadi ya. Yang tiga, ngabsen siji-siji, ngopiak-ngopiak sing isih bangkong ya. Nah, yang masih tidur, lembalesi maaf meef, njur gas isih karo angop. Nah, ini kan ada anak-anak yang ya bagaimana ya tidak bisa membedakan ini ruang belajar, ini ruang santai di rumah. Nah, Bapak Ibu, ini saya kira penting, sangat penting untuk membuat anak menangkap bahwa meskipun ini di dalam rumah, ini kita akan masuk pada dalam tanda petik wilayah serius. Oleh sebab itu ada semacam ritualnya di situ. Misalnya pakai baju bergerak. Itu kan sebenarnya menyiapkan anak supaya menghargai peristiwa tersebut. Ya, saya itu ngajar dan beberapa kali mahasiswa itu pun masih mengalami yang sama ya. Dia masuk ke kelas pakai kaos ya. Lalu saya sapa dengan penuh cinta, Mas, ayo kita kuliah ya. Coba kaosnya yang buat olahraga dan nyapu di rumah itu dilepas dulu, ganti baju. Karena apa? Dia tidak bisa memahami, tidak punya sense bahwa meskipun di ruang yang sama, tetapi ini adalah situasi yang berbeda. Nah, ini hal yang saya kira penting juga untuk kita bangun. Ya, 4, mripate wis ngajak suloyo yang delok laptop menyala. Ini keterbatasan. Jadi terutama guru-guru yang maaf sekali lagi senior itu memang vibrasi gelombang di layar itu bisa mengganggu. Tambah mumet, jam kerja nambah. Ini para guru merasakan semua. Jadi tidak selesai di kelas, tetapi di rumah pun masih menyiapkan macam-macam, masih koreksi macam-macam. Itu kalau hitungan matematis sebenarnya memang ya berat. Ya, artinya saya ngalami, saya juga mengajar begitu. Jadi selain di ruang layar, tetapi saya juga harus pagi malamnya menyiapkan bahan. Nanti selesai harus mengoreksi. Jadi tidak dibayangkan bahwa pekerjaan itu selesai begitu Zoom itu berakhir. Berat badan saya turun tanpa diet. Mergo atine ngrantes terus nggak doyan maem. Kayaknya kelihatannya ada yang kena deh. Kayaknya ini nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Kelihatannya ada yang senyum-senyum malah berat badan saya nambah. Karena dablek. Karena begitu stres makan gitu. Dan yang terakhir tombok Pak D ya, terutama berkaitan dengan kuota. Nah itu Miss tentang situasi pendidikan kalau kita lihat dari persepsi anak, orang tua dan guru. Jadi ada beberapa persepsi, ada beberapa penelitian, tetapi seumumnya kurang lebih sama. Saya lebih memilih menggunakan kata-kata langsung begitu untuk memberikan gambaran. Tetapi intinya bahwa ya berubah, tetapi ada harapan bahwa ada situasi positif yang dapat kita. Gitu dulu, Miss. Ya. Iya, ya nih Mr. Dwi ini Pak De. Jadi memang kalau di kami sendiri sih di Cahaya Bangsa, insya Allah semuanya berbahagia sih masih ngajarnya Pak De. Jadi nggak ada. Walaupun memang ya kita nggak mungkin ya semuanya tuh tenang aja gitu kan, nggak mungkin kan Pak De. Tetap ada namanya kita anak-anak jenuh, sama guru pun kadang merasakan seperti itu gitu. Cuma kita balik lagi. Gimana nih Mr. Dwi nih? Ini Mr. Dwi yang mengampu sekolah ini. Sama nggak gambarnya? Ya, gambarnya sedikit banyak sama sih Pak De ya, karena kan memang kondisi ini tidak hanya terjadi di Cahaya Bangsa kan ya, di seluruh dunia pun seperti ini gitu. Ya karena dalam pembelajaran daring itu, tapi kita secara tidak sadar mungkin ya, ada hikmah-hikmah tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak De kan ya. Jadi
ternyata ada positif dan negatifnya gitu. Dan dari anak ternyata ini selaras dengan salah satu teaching method di Cahaya Bangsa, Pak D, self-regulated learning gitu kan ya. Jadi anak-anak dibangun untuk bisa menjadi pembelajar mandiri gitu. Jadi tadi dengan diberikan tugas, ternyata anak-anak malah lebih pinter dari gurunya ternyata gitu kan. Jadi mereka yang langsung mencari dari Google, dari ini segala macam. Bahkan ada yang, Mister, itu ada loh di internet, jawabannya aku tahu. Gitu kan ya. Sampai seperti itu loh Pak De. Gitu. Jadi luar biasa memang anak-anak zaman sekarang ini gitu ya. Soalnya gurunya kan pegangannya cuma buku teks. Kita pegangannya buku teks saja. Sementara anak-anak ini perpustakaan pegangannya lebih dari buku teks gitu ya, betul. Dan kemudian untuk guru Pak De, ya mau nggak mau, siap nggak siap, semuanya harus melek IT gitu ya Pak De ya. Karena kan di revolusi industri 4.0 ini semuanya percepatan gitu. Jadi semuanya ya alhamdulillahnya di Cahaya Bangsa. Cahaya Bangsa terus nih ngomongnya, karena saya dari Cahaya Bangsa ya. Jadi guru-guru kami muda-muda semua gitu. Jadi dengan mudahnya untuk mengejar gadget dan internet dan sebagainya. IT-nya itu sangat cepat gitu, alhamdulillahnya. Kemudian untuk orang tua tadi disampaikan sisi positifnya bahwa karena mendampingi anak-anak gitu kan ya, walaupun sedikit stres gitu, tetapi ada waktu quality time dengan anak yang akhirnya membuat bonding antara orang tua itu lebih kuat lagi seperti itu. Itu positifnya. Tetapi negatifnya ternyata tadi udah banyak, dan mungkin ada mama papa di sini yang merasain ada lagi loh Pak, dia masih banyak Pak, tapi belum ada di situ Pak, gitu kan ya. Mungkin nanti mama papa bisa sharing juga dengan kami di sini, dan nanti bagaimana caranya untuk untuk solusi dan lain sebagainya dari Pak D gitu ya. Dan ternyata ya tadi itu Pak D, dengan banyaknya sisi negatif tadi, ini buat stres banget kan ya Pak D ya? Ya pastilah. Situasinya jadi bikin stres. Jadi secara umum memang ya ini masyarakat stres. Tapi sekarang sudah mulai saya kira sudah mulai bergeser ya. Sudah masuk kepada situasi pasca stres. Tapi masih ada terutama di grassroots gitu yang tingkat stresnya itu tinggi. Saya lanjutkan ya, itu karena Mr. Dwi menyambung tentang stres itu tadi ya. Jadi memang sekarang ini kita masyarakat secara umum disebut sedang berada pada tingkat stres yang tinggi gitu ya. Riset itu menunjukkan ada 3 hal yang menciptakan stres di tengah masyarakat ya. Pertama itu adalah persoalan kesehatan. Pastilah semua orang takut ya kalau sampai ketularan gitu ya. Dan ini makin lama ini kan makin dekat kan. Sekarang penularan itu sudah antar keluarga. Gitu. Iya, betul. Jadi di saya aja sebelah rumah itu selisih satu rumah itu kena satu keluarga. Kemudian depan rumah saya selisih satu halaman itu kena satu keluarga juga. Jadi sekarang pandemi ini ancaman virus itu makin mendekat. Gitu. Nah, jadi banyak orang jangan-jangan dan sebagainya. Atau kalau tidak takut ketularan malah takut menularkan. Ya. Apalagi kalau sudah ada yang terkena dan kemudian punya keluarga, itu pasti ada kecemasan gitu. Ada yang cemas, jangan-jangan aku ini OTG gitu ya. Sampai dengan kecemasan pada risiko terburuk ya. Nah, kemudian masyarakat kita semua jadi stres, terutama berkaitan dengan finansial. Ya, beberapa saudara terpaksa harus menerima pemutusan hubungan kerja. Sekarang juga kalau fresh graduate sulit cari kerja, sudah lulus tapi mau kerja, pas corporate semua perusahaan baru malah mengurangi, ya kan? Nah, yang sudah bekerja susah mencari tambahan, gitu ya. Guru gitu kita mau nyambi apa gitu, mau jual gorengan jam 7 sudah suruh tutup. Iya, benar. Saya mau jalan-jalan nggak bisa ya, dan sebagainya. Pasti ada keterbatasan. Dan yang paling mencolok boros kuota, karena semua sekarang kan berbasis internet itu ya. Iya. Meskipun sekarang agak beruntung karena pemerintah memberikan bantuan, terutama untuk situasi untuk pembelajaran gitu ya. Tetapi
kesehatan dan finansial ini jelas membuat masyarakat stres. Belum aktivitas kerja online, ibadah online, tidak bisa nge-mall, itu tidak semua orang senang. Lebih banyak yang ya kerjanya online, work from home, tapi kemudian tidak dapat tunjangan gaji dan yes, nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton film. Bagi mereka-mereka yang dalam tanda petik sudah beban berat di rumah dan di kantor, itu juga belum tidak bisa ibadah. Ini juga persoalan. Nah, 3 hal itu yang kemudian menciptakan masyarakat kita dalam kondisi stres. Dan yang paling rentan itu kan yang mengalami gangguan kesehatan, yang lemah ekonomi, dan nah ini papa mama yang rumahnya tidak hangat. Ya, jadi semakin kondisi rumah itu tidak ada kehangatan, semakin rumah tidak bisa menjadi shelter yang nyaman dalam situasi pandemi. Ini bagian terakhir itu sebenarnya adalah bagian yang paling dekat, yang paling bisa kita perbaiki. Ya, itulah masyarakat kita berada pada situasi yang membuat kita stres. Dan ketidakpastian yang panjang ini, kapan nih berhenti nih pandeminya ini ya, belum jelas ya. Kapan nih aku dapat, Miss sudah disuntik belum? Sudah dapat antivirus? Belum. Vaksin belum ya? Belum, Pak De. Belum bisa daftar ya? Nah, kapan ini saya juga divaksin? Nah, ketidakpastian yang panjang ini bisa membuat kita lelah dan tidak berdaya tahan. Nah, ini yang bahaya. Titik krusialnya di sini. Ya, kalau sampai ada 2 hal, aku sudah tidak mampu. Nah, jangan sampai kita jatuh menjadi inkompetensi, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup. Ini yang mau kita waspadai ya. Lalu yang kedua, jangan sampai berpikir fatalistik. Fatalistik itu asluweh, tidak peduli. Sudahlah terserah, lalu menabrak berbagai proton. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini sebenarnya titik yang paling kita waspadai. Kita boleh mengalami situasi semacam ini, pandemi, semua orang di dunia menghadapi hal yang serupa. Yang membedakan adalah bahwa kita harus tetap terus bangkit dan semakin produktif, optimis di tengah situasi pandemi. Kalau kita guru dan orang tua optimis, maka anak-anak juga kemudian akan melihat contoh optimisme di tengah masyarakat. Jadi menolak tawar dan redup. Jangan sampai motivasi kita menjadi tawar, jangan sampai energi kita meredup. Ini tentang situasi masyarakat stres, Mr. Dwi, catatan saya. Iya. Jadi, gimana Mr. Dwi? Mau ditanggapi dulu kan? Jadi gini Pak De, kalau istrinya mau menanggapi ya Pak De, ya maksudnya kan memang masyarakat stres, masyarakat kan anak-anak juga ada di dalamnya tuh Pak De. Jadi baru tadi pagi gini, anak-anak waktu Zoom, Miss mau lihat kelas dong Miss, gitu. Miss gitu, kayak mereka tuh udah Miss, aku kangen sekolah gitu, kayaknya kan aduh sedih juga gitu. Kadang tuh saya suka terharu juga kalau sama orang tua gini Pak. Jadi saya menjelaskan Math gitu ya. Math kan lumayan rumit kalau menjelaskan via Zoom gitu. Terus begitu saya selesai menjelaskan, semua di mute, itu saya ngeliat di belakang orang tua lagi bantu jelasin ke teman-teman kakaknya gitu. Wah, terus saya tiba-tiba kayak terharu gitu, pengen nangis. Itu luar biasa banget gitu. Walaupun ya di situasi sulit, tetap orang-orang tua Cahaya Bangsa tuh memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu di belakang layar gitu, kadang kita nggak lihat. Nah, balik lagi ke yang tadi pagi, Miss, saya kangen sekolah nih, Miss, gimana Miss? Lihat kursinya gitu. Jadi sampai Miss Ria tuh gini Pak, kursinya dilihatin, ini friend gitu, kayak sedih banget gitu. Nah, kita harus gimana nih Pak De gitu ke anak-anak untuk menyikapi situasi yang begini nih Pak? Ya, itu keren ya cerita itu ya. Dan sebelum saya jawab bagaimana kita harus menghadapi situasi ini, saya kira penting bahwa ini namanya nanti kura personalis, perhatian terhadap individu-individu. Kalau ada anak sampai mengungkapkan kerinduan, itu dengan protokol kesehatan saya kira bagus untuk kemudian difasilitasi. Ya, kalau papa, mama ada waktu luang, kamu boleh berkunjung ke sekolah bareng 5-10 menit untuk
menuntaskan kerinduan gitu ya. Iya, betul. Supaya apa? Supaya itu tadi yang kita bilang, dia tidak redup. Semangat belajarnya masih tetap menyala. Karena apa? Ada kerinduan yang dijawab. Tapi kalau kerinduan dicuekin itu kayak kita zaman dulu ya, rindu tak berbalas itu ya rasanya gimana? Karena Iya sih, rindunya anak-anak kan sederhana ya. Barangkali dia Hmm. ingin melihat boneka di kelasnya yang lama dia. Karena anak-anak itu kan ada satu periode menghidupkan imajinasi tentang ruang ya. Ada sudut yang dia sukai, ada buku yang apa buat dia itu sudah jadi testament gitu ya. Berilah ruang kesempatan anak-anak itu untuk menyapa hal-hal yang bagi dia itu berharga. Tetapi tentu protokol kesehatan harus jangan berombongan, tapi bisa dibagikan siapa mau teko begitu. Itu saya kira bentuk perhatian yang bagus. Tetapi kembali kepada pertanyaan Anda, secara umum bagaimana kita harus menghadapi situasi semacam ini itu mestinya bagaimana itu ya? Iya. Nah, umumnya orang itu memang ada empat sikap. Yang pertama itu menghadapi situasi yang buruk ini menolak, deny. Enggak. Kamu cemas ya? Enggak. Kamu stres ya? Enggak. Menolak. Ya. Ini tidak bisa ditolak. Ya, dia tidak akan survive. Lalu pola yang kedua, orang tidak menolak tetapi menyalahkan. Iya sih, habis situasi pandemi sih. Yang disalahkan adalah sesuatu di luar diri. Ya, ini juga tidak bisa menolak. Dia tidak akan kemana. Yang ketiga adalah sikapnya terhadap situasi ini menerima, tetapi do nothing. Yalah, pandemi mau gimana lagi? Powerless. Nah, sikap yang paling tepat menghadapi situasi seperti ini adalah face reality. Ya, hadapi kenyataan. Maka kalau kita mendampingi anak-anak belajar di rumah, situasinya bahwa kita memang harus belajar daring, ajak anak-anak untuk face reality. Iya, Nak. Memang kita sekarang belajar secara daring. Tidak usah disangkal, tidak usah disalahkan gurunya, jangan menerima secara tidak berdaya. Ya, kita memang sekarang belajar seperti ini. Face reality. Ya, makanya Jack Welch itu mengatakan, facing reality and then acting decisively and quickly on that reality. Jadi bertindak secara cepat dan tepat. Jadi situasinya seperti ini, yuk kita bikin apa? Tadi saya katakan, misalnya anak belajar di rumah, bosan. Ya, kita bertanya, ini apa yang menyebabkan? Oh, anak perlu dibikinkan ruang misalnya. Nah, mari, yuk bikin ruang, libatkan anak. Itu satu bentuk bahwa kita menerima, bukan hanya menerima, tapi menghadapi situasi ini, dan kemudian ada ide-ide untuk melakukan sesuatu. Ya, itu yang paling penting. Nah, orang yang mampu seperti ini, nah ini masuk ke materi kita yang pokok ini, Miss. Ya, orang yang bisa bersikap terhadap realitas itu mengambil keputusan yang tepat dan cepat itu disebut dengan pribadi yang tahan banting, toughness person. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi kita justru untuk menyiapkan anak-anak agar mampu menghadapi situasi masa depan yang realitasnya itu mirip situasi pandemi ini. Penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Seperti juga masa depan itu yang tidak pasti dan serba kompetitif. Maka kita bisa mengambil kesempatan situasi pandemi ini justru sebagai peluang untuk membentuk karakter toughness dalam diri anak-anak kita. Nah, pribadi yang tahan banting, toughness itu pertama mampu bertahan dalam situasi sulit. Ya. Tetap memiliki performa optimal meskipun situasinya menyulitkan, tetapi kinerja dia tetap optimal. Iya, betul. Dan tidak mendapatkan banyak gangguan berarti. Bahkan menjadi lebih kreatif. Nah, ini kata kunci. Orang-orang yang tahan banting itu tidak akan pernah menyalah-nyalahkan situasi. Tetapi dia akan langsung bertindak, bersikap secara tepat dan menemukan ide-ide. Nah, kalau saya lihat karakter anak-anak yang kita dampingi di Jaya Bangsa itu kan
anak-anak yang diharapkan ke depannya adalah menghasilkan peluang-peluang dan menangkap kesempatan-kesempatan, toh Iya. bukan anak-anak yang dalam tanda petik itu diproyeksi untuk menjadi penemu-penemu, menjadi entrepreneur. Nah, itu membutuhkan kreativitas. Dan situasi ini adalah salah satu ajang latihan. Orang yang punya kepribadian tahan banting itu mampu menyesuaikan diri. Situasinya ini belajarnya harus sendiri ya. Tapi ya dia tergoncang sebentar, tetapi kemudian mampu beradaptasi. Oh, memang harus begitu. Nah, mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka memiliki optimisme dan harapan. Mereka punya keyakinan bahwa dengan cara seperti ini pun aku bisa mendapatkan hasil. Bahayanya atau susahnya itu kalau kemudian masih menghidup-hidupi bayangan bahwa kita akan seperti dulu lagi. Iya. Padahal kan Saya nggak bisa move on. itu hanya ada di lagu ya, aku masih seperti yang dulu. Semua ahli mengatakan bahwa situasi pasca pandemi ini akan berubah drastis. Salah satu kemungkinan bahkan pembelajaran dan sekolah itu akan berlangsung separuh-separuh. Jadi justru pembelajaran daring itu akan terus dipertahankan. Ya. Kemungkinan akan begitu. Jadi sia-sia membayangkan semoga ini segera berakhir dan kembali seperti dulu. Tidak akan kita kembali seperti dulu. Kita akan menuju pada situasi baru yang dibuat oleh situasi saat ini. Maka beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi, dengan tetap punya optimisme dan harapan penting. Nah, pribadi yang tahan banting itu mampu membuat keputusan solutif dan mampu melaksanakannya. Ini yang membedakan dengan orang-orang yang tidak tahan banting, yang cemen. Hari-harinya adalah fokus pada ancaman, ya, pada kesulitan, mengeluh. Akibatnya apa? Makin stres. Dan kalau dia stres, ya imun tubuhnya kan kemudian menurun. Nah, itu kemudian berimbas ke macam-macam dan sebagainya. Jadi dalam situasi pandemi seperti ini, kita orang tua dan guru mesti mengembangkan kepribadian yang tahan banting, yang disebut toughness personality ini, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi role model bagi anak-anak kita sebagai pribadi yang tahan banting. Ini yang membedakan Papa Mama, Miss dan Mister dari Cahaya Bangsa. Pantangan besar Anda mengeluh. Ya, kita berharap dalam situasi ini semoga kita kemudian nanti punya komitmen bahwa kita justru dalam situasi seperti ini mampu membuat keputusan-keputusan solutif. Kayak Putejo itu loh, kayak ini loh. Jadi, ya, Pak De, Pak De, mohon maaf nih Pak De, kita bisa agak ngebut sedikit kan? Oh, boleh. Okay. Karena biar tanya jawabnya mama papanya biar seru. Iya, benar. Baik. Nah, ini yang terakhir. Nah, kita bisa menghasilkan pribadi yang tahan banting kalau kita mengembangkan 3 hal. 1, perasaan bahwa aku menguasai keadaan, control. Ya, bahwa ya aku mampu menjalankan ini semua. Ya, kalau kita punya kemampuan mampu menghandle situasi ini, maka kemudian kita bisa ke yang kedua, punya komitmen. Orang yang punya komitmen itu punya target, punya goal ya. Saya mau menghasilkan apa? Ya. Kemudian yang terakhir itu challenge ya. Tidak gentar pada tantangan, bahkan mencari tantangan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita mau mengembangkan toughness personality, kepribadian tahan banting, maka kita akan bertanya, apakah aku merasa mampu menguasai keadaan saat ini? Apakah aku punya komitmen terhadap satu tujuan yang kutentukan pada situasi ini? Dan apakah aku punya tantangan yang akan kutemukan? Bukan kesulitan, tapi tantangan. Karena apa? Karena pemenang itu selalu harus punya mentalitas menantang kemapanan.
Nah, sekarang ini mumpung situasinya sedang penuh tantangan, maka marilah kita bersama-sama membuat komitmen supaya meningkatkan rasa kontrol kita pada situasi yang kita hadapi, dan dengan demikian kita lahir menjadi pribadi yang tahan banting atau disebut pribadi yang tough. Begitu Miss, ya pengantar untuk ya. Iya. Alhamdulillah, ini kayaknya Miss Tracy masih pingin denger lama-lama Pak D, cuma takutnya udah ada orang tua tuh kayaknya udah bersemangat ya. Iya, wah. Jadi biar kita banyak-banyak sharing. Ya, monggo Mama Papa. Jadi memang ternyata ya sebagaimana kita tahu pandemi ini kan nggak tahu kapan berakhirnya gitu ya. Jadi Pak D bilangnya kita harus coba terima gitu, terima keadaan, tapi bukan berarti pasrah ya Pak D, terima keadaan tetap dengan iya menghadapinya. Iya, menghadapi. Beda kata Pak D. Iya. Kata Bu Tejo tadi harus solutif dong gitu. Harus solutif kita punya. Terus mau ngapa? Harus. Iya betul. Harus ada kontrol, komitmen, sama challenge. Monggo Mama Papa kali ada yang mau berbagi cerita nih di rumah gimana sih selama ini dengan anak-anak gitu. Mama Alen sepertinya udah open mic. Saya Miss. Ya. Iya boleh Mama. Ada sedikit pengalaman saya Miss. Siang Pak D. Halo Mama Alen. Iya Pak D, beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah itu anak saya kelas 3 SD di CBS. Nah waktu itu sempat saya itu kok mendengar anak saya nangis. Jadi Alan itu di kamar saya lihat, loh kenapa kok nangis, tutupan bantal gitu. Cece kenapa nangis? Saya tanya. Terus dia diam, cuma bisa nangis sampai terseduh-seduh gitu, nangisnya kayak sakit banget gitu. Cece kenapa? Saya tanya terus, katanya Cece bosen mah di rumah terus, kegiatannya gini terus, sekolah gini terus. Terus lo kan bisa bermain dalam rumah sama adik, sama mbak, sama mama, sama bude. Tapi apa ya, permainan itu diulang-ulang terus sampai kadang mungkin dia bosen ya Pak De ya. Bahkan pernah sampai saya ajak masak-masakan pakai, kalau emaknya zaman dulu kan saya cerita mama dulu masak-masakan pakai kaleng tuh loh gitu. Saya praktekin, saya ajak main itu, udah. Terus dandanin bude-budenya, mbak-mbaknya didandanin, terserah deh make up emaknya habis nggak apa-apa gitu. Terus kata dia, Mama Cece tuh sebenarnya bukan, bosannya tuh bukan masalah bermain seperti ini. Lah kenapa? Cece tuh pengen keluar-keluar pergi, katanya gitu kan. Cece tuh pengen keluar pergi, bisa nggak ke MBK? Maksudnya dia ke Tanjung Karang gitu. Ini Pak Adi ke taman bermain bentar aja. Nah, papa mamanya kan masih worry karena ada adiknya yang masih bayi kan, masih kecil. Terus, aduh, Cece mau bermain ya, saya bilang, iya Cece tuh mau ke MBK muter-muter loh Ma, gitu kan. Bingung juga saya jadinya kan. Akhirnya sempet sampai saya rubah kamar atas itu, satu kamar saya bikin playground untuk mereka bermain Pak Adi. Jadi saya beliin sliding, beliin apa ya, kitchen set biar anaknya nggak bosan gitu. Tapi kata dia juga mainnya cuma sebentar, habis itu Cece tuh pengennya keluar rumah, Man. Bukan di dalam rumah, kata gitu. Ada kekosongan berarti. Iya. Jadi intinya kurang piknik kali Pak. Iya. Kurang piknik. Iya. Imbasnya ya gitu. Jadi saat daring, saat apa dia juga kadang masih ogah-ogahan. Kalau pagi sampai mamanya, Cece bisa nggak sih itu kayak teman-temanmu, kadang yang lainnya ikut semangat tuh. Cece ayo jangan bete gitu kan. Ya papa sama mama belum ngizinin Cece keluar-keluar, katanya, makanya Cece nggak semangat. Nah itu gimana Pak Ade, saya ngakalinnya, saya bingung. Wah ini hal yang paling susah karena pasti tidak ada rumus, tetapi kita melihat situasi ya Mama. Pertama sampai sejauh mana tingkat risiko, karena ada dua hal ya. Yang pertama lingkungan environment-nya apa aman untuk dalam tanda petik melepas kerinduan anak ya, barang sejenak supaya kemudian ada sesuatu ada sublimasi ya. Di satu sisi anaknya sendiri ini kalau memang ada banyak yang mengalami, tetapi bukan berarti ini penerimaan. Situasi-situasi yang dipaksakan di dalam rumah itu sungguh membuat stres. Orang tua saja tidak bisa mengolah. Berapa orang tua yang tahan tidak nge-mall, tidak pergi ke rumah ibadat begitu ya. Banyak yang apalagi anak-anak ya. Omongan saja itu tidak bisa kemudian melepaskan gairah, keinginan untuk dalam tanda petik menemukan flow ya, rasa senang.
Saya kira yang Ibu tempuh tadi benar, cuma memang mungkin bisa ditingkatkan dengan membuat anak kelas 3 ya, sudah bisa mendialogkan situasi. Jadi kalau kita katakan bahwa nak, ini kamu lihat bahwa di Tanjung Karang itu orang belum bisa pergi karena situasinya pandemi dan ada kemungkinan anak kelas 3 SD sudah bisa menangkap. Tetapi kemudian karena dia dilibatkan dalam tanda petik berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan apalagi kalau didengar, barangkali dari dia itu akan muncul justru solusi. Nah, coba selain ingin ke MBK, kalau kita ke sana tidak mungkin, kemana? Apa yang bisa dilakukan? Ada alternatif solusi. Nah, ini saya kira kalau muncul dari diri Nanda Ellen itu akan kemudian mampu memuaskan dia. Justru kan kita perlu mengajarkan pada anak bahwa tidak semua keinginan kita itu akan atau pasti bisa kita tempuh dan dapatkan. Tetapi bukan berarti bahwa itu akhir segala-galanya, karena ada dalam tanda petik tadi dikatakan ada solusi, ada way out, ada alternatif yang lain. Kata kuncinya memang adalah pada melibatkan anak atau mengajak anak untuk mendiskusikan situasi ini. Sampai kemudian muncul ide-ide alternatif. Nah, ini kalau ini terjadi mungkin indah sekali ya, meskipun pasti harus berjuang karena anak kelas 3 biasanya keinginannya itu orang yang miss-missnya itu kalau sudah punya keinginan tidak bisa dibelokkan, apalagi anak. Agak ngeyel. Tapi kalau ini kesempatan baik, kelas 3 saya kira sudah bisa ditunjukkan ini loh, ada berita ini ada. Tetapi kalau kemudian di pressure nggak boleh begitu saja tanpa penjelasan, memang agak sulit. Tetapi kalau sudah mulai diajak mengkritisi situasi dan kemudian berpikir alternatif, barangkali dia nemu, atau kemudian ya kita hadirkan beberapa kemungkinan pilihan gitu ya. Selain MBK itu apa sih yang kira-kira menarik dia? Mungkin bukan tempat, tetapi activity apa. Cuma memang nggak bisa keluar dari kita. Mungkin kita berpikir, oh ini kelihatannya butuh tak kasih ayunan. Ternyata yang butuh ayunan mamanya, bukan anaknya. Anaknya nggak butuh ayunan. Jadi coba Mama, coba diajak duduk-duduk santai dan kemudian membincangkan situasi ini, dan didengarkan dan diberi ruang untuk kemudian dia mengambil keputusan. Barangkali nanti akan muncul solusinya, Des. Oke, Pak De, mesti agak itu ya Mama ya. Terima kasih Pak De Nasar. Ya, kembali, yuk, salam, yuk. Iya, Mama. Memang Pak De, yang namanya kangen itu ya, kangen jalan-jalan apalagi itu susah sekali itu untuk dibendung, itu benar. Kita pun kadang gitu, yang besar kata Pak Ade tadi, yang bisa aja susah ngontrol gitu, apalagi anak untuk menahan dirinya. Ya, Mama, itu memang. Dan itu esensi dari toughness dari situ. Iya, betul. Jadi saya mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak menyenangkan. Karena pertanyaan Mama Ellen tadi yang benar, bagaimana caranya? Mau tidak mau, ini harus diletakkan pada diri anak ya. Anak kita ajak menyikapi situasi dengan menemukan solusi-solusi alternatif lain. Betul. Ya. Jadi anak juga ikut berpikir ya Pak Ade, ikut berpikir, tahu solusi. Harus. Itu iya, benar. Sudut pandang kita itu kan di Cahaya Bangsa itu kan student center, child center. Iya, betul. Tadi sudah disebut oleh Mr. Dwi ya, saya kira sejak awal kita ingin supaya anak ini menjadi pusat, ya, sehingga dalam tanda petik inspirasi, aspirasinya itu didengarkan, bukan dilepaskan loh ya, tetapi didengarkan dan diapresiasi, dan kemudian supaya dia makin dari awal terlibat. Begitu. Iya, siap. Terima kasih Pak De. Mama Alen, terima kasih. Mungkin ada Mama. Terima kasih, Mi. Iya, sama-sama. Mama Sena. Gimana, Mama? Nanti saya langsung terapkan ke Alen ya. Iya, betul. Insya Allah Alen mah bisa diajak untuk komunikasi. Mama atau Papa yang lain, monggo. Mama Sena ini sepertinya biasanya. Iya, betul. Monggo, Mama. Langsung ketahuan ini, Miss ya. Selamat siang, Pak.
Selamat siang, Ibu. Kan saya Yulia, orang tua dari ada 2 anak saya yang sekolahnya di Cahaya Bangsa. Yang pertama kelas 2 SD, terus kemudian yang kedua itu TK besar KB. Nah, jadi saya ngadepin dua-duanya itu sekolah online itu luar biasa gitu, Pak. Jadi gini, kadang kakaknya, ini gimana sih Bu, gini, satunya si adek pas dalam waktu yang bersama-sama, ibu temenin aku nggak bisa kalau nggak ditungguin gitu kan. Ya cuman ya itu apa namanya, tantangan menjadi seorang ibu seperti itu. Ya, sepertinya sinyalnya ya. Sinyal Mama Sena. Iya. Kita bisa tunggu sebentar kali ya Pak De ya. Iya, tunggu dulu. Unstable. Iya, anak-anak lebih fokusnya ke handphone lama-lama. Terus bisa diminta mengulang? Iya. Mama Sena, tadi sempat terputus. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kelas apa namanya? 2 ya, kelas 2 SD dan 1 TK bagaimana? Iya, itu. Jadi sekarang jadi ketergantungan banget sama handphone gitu. Terus-terusan megangin handphone gitu. Jadi kalau misalnya ini mau ngerjakan tugas itu cepat-cepat gitu ngerjain tugas, kadang entah benar entah enggak, yang penting aku selesai ngumpul. Demikian juga adik gitu. Terus habis itu setelah mereka dirasa sudah selesai mengerjakan tugas, pengen cepat mainan handphone atau apa, pengen cepat mainan, mungkin bosen gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu menjaga mood booster anak-anak supaya tetap fokus ke pelajaran itu gimana? Kadang ngelihatnya begini, anak-anak mainan handphone terus, ibunya jadi rada kesel juga gitu loh, kok mainan handphone terus kerjaannya gitu, padahal belajarnya itu susah gitu loh, untuk ini tetap fokus untuk pelajarannya itu agak susah. Akhirnya kan ke orang tua itu juga kadang sering uring-uringan sendiri ngeliatin anak yang nggak susah belajar terus. Jadi ya begitu, antara nggak nyambung antara kemauan orang tua dan kemauan anak itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menjaga mood booster anak gitu supaya mereka tetap fokus ke pelajarannya, begitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yulia. Ini pertanyaan yang sangat bagus yang dialami oleh semua ya. Jadi tidak hanya anak-anak itu. Saya aja itu kalau ngajarin tugas-tugas itu ya inginnya segera selesai supaya bisa. Mama boleh minta tolong dibantu di mute dulu mah, karena biar suaranya nggak tabrakan gitu. Nah, jadi sangat masuk akal ya, dalam tanda petik sangat lumrah kalau anak menghadapi muncul Nathan. Hai Nathan. Saya ulang, sangat wajar kalau anak menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia escape mencari sesuatu yang lebih menyenangkan. Sama-sama di device HP, kalau dia suruh memilih satu mengerjakan tugas dan satu bermain, saya pun akan pilih ini goda. Tetapi persis sebenarnya letak pendidikannya di sini, bahwa kita perlu mengajak anak-anak, melatih anak-anak sejak dini mengendalikan apa yang menyenangkan. Maka soal bagaimana kita bersikap terhadap penggunaan HP itu di tengah pandemi atau di luar situasi pandemi, hukumnya tetap sama. Bahwa bagi anak-anak, saya kira bijaksana kalau ada yang namanya pembatasan. Jadi kapan boleh, kapan tidak boleh. Karena kalau Ananda itu sampai lepas, maka kemudian itu lebih sulit untuk diperbaiki. Tetapi kalau masih TK dan masih kelas 2 SD, saya kira ini masih periode yang bagus untuk menanamkan pembiasaan itu. Bahwa di rumah ini handphone itu kapan digunakan dan kapan diletakkan.
Ketika untuk belajar, ini kapan boleh bermain, kapan tidak boleh digunakan untuk bermain. Nah, pembatasan ini saya kira, Ibu, yang saya kira perlu pelan-pelan kemudian dikomunikasikan kepada anak supaya menjadi pembiasaan. Karena kalau sudah edik, menjadi susah. Jadi semua ahli mengatakan bahwa sejak awal ketika device ini diberikan pada anak, selalu harus disertai dengan aturan. Apa itu namanya kalau iklan itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Ini misalnya pas jam belajar, ini kamu boleh buka untuk game kapan, berapa lama. Dan kalau diberikan seperti itu, dengan tegas, dengan penyampaian yang jelas, tapi penuh kasih sayang, anak masih dapat mengikuti. Karena anak masih terikat pada orang tua. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tetap harus ada pembatasan, ada aturan, yang dijalankan secara konsisten. Yang kedua paling penting memang modeling. Ya, saya itu paling tidak suka melihat anggota keluarga saya masuk kamar tidur, mau tidur lihat HP dulu, bangun tidur HP lagi. Tapi ternyata saya sadar itu dilakukan karena melihat perilaku bapaknya. Dan bapaknya juga begitu. Maka yang bisa saya lakukan adalah masuk kamar tidur, handphone saya letakkan di luar. Dan itu saya lakukan secara konsisten. Nah, lalu anggota keluarga saya, anak saya melihat bahwa itu sesuatu yang memang perlu ditiru. Nah, ini modeling adalah hal, kalau mereka melihat ada model yang memang tidak menggunakan handphone dalam segala waktu dan seluruh waktunya, maka ya dia akan mengakomodir pola perilaku tersebut. Ya. Yang ketiga ini memang berkaitan nanti dengan teman-teman. Mr. Dwi nanti mungkin bisa ikut berbicara di hal ini. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di awal-awal itu model-model tugas, model-model belajar yang kita berikan pada anak-anak itu memang membosankan. Karena waktu itu guru masih dalam tanda petik bingung ya Ibu ya. Jadi masuk akal ya. Kalau sekarang mestinya kita bisa lebih variatif dalam menyajikan konten maupun metode ya, atau perangkatnya yang berbeda atau aktivitinya yang berbeda. Jadi saya kira kegiatan-kegiatan berbasis proyek yang tidak menggunakan handphone, yang tidak dikerjakan di handphone, itu saya kira bisa diperbanyak. Misalnya anak kelas 2 SD, kemudian kalaupun pakai handphone diminta memotret atau diminta merekam atau diminta apa begitu ya. Nanti kalau sudah jadi, itu saya kira hal-hal yang bisa membantu para orang tua di rumah supaya frekuensi volume penggunaan handphone itu tidak dalam tanda petik meresikokan si anak. Saya kira 3 hal itu dulu yang bisa saya. Iya, bagaimana Mama? Monggo Mah. Tapi itu asik tadi yang itu ya, situasi belajar anak TK dan SD kelas 2 emang gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau dulu itu di sekolah itu makanya namanya integrated class ya Ibu ya. Jadi tidak ada batas antara ruang kelas 1 sampai kelas 3. Karena yang kelas 1 jadi 1 ke kelas 3 ya situasinya kayak di rumah Ibu Yulia itu. Ya. Dan itu menyenangkan sekali karena apa? Artinya sih anak adik yang TK tadi itu keinginan belajarnya itu tinggi dan saya melihat itu tadi kan berarti sudah ada ruang, ada jam belajar bersama gitu. Dan ada activity bersama. Nah, kalau ada activity bersama, kita sebut kelas di dalam rumah dan mama juga meletakkan handphonenya, hanya ada handphone untuk bekerja. Ini Mama Yulia sekaligus bisa menjadi model do something misalnya, melipat-lipat kertas atau apa dan lain sebagainya, lalu menjadi teman yang sekaligus adalah model belajar dia bahwa di dalam kelas ini tidak bisa kita mengerjakan tugas lalu bermain dan lain sebagainya. Nah, saya kira memberi persepsi kepada anak bahwa ruang belajar di dalam rumah itu berlaku aturan, berlaku ketentuan seperti ini, itu yang penting sekali ditanamkan. Gitu, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak De. Mama,
Monggo, ada tanggapan Iya. atau cukup? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya Mr. Dwi mau menanggapi nih Pak nih. Ya, silakan. Menambahkan tadi gitu, jadi tentang kegiatan di Aceh Bangsa. Yang pertama tentang yang ini dulu deh, yang menuntaskan kerinduan tadi itu. Jadi kan banyak sekali anak-anak yang apa namanya ya ke sama misternya atau ke mamanya itu yang mama aku kangen sekolah gitu ya. Boleh nggak sih naik mobil lewat depan sekolah aja deh gitu kan. Cuma lihat halamannya aja deh gitu. Boleh nggak? Terus ada juga orang tuanya, mamanya tuh yang mengizinkan. Jadi sore-sore dibawa ke depan sekolah, terus lewat itu udah seneng banget ya gitu dan sebagainya gitu. Dan ada juga yang dari Pumbur ya, dari Pumbur naik sepeda karena kangen Pak De, karena kangen apa namanya sekolah, jadi sama mamanya pakai protokol segala macam itu naik sepeda sampai ke halaman sekolah ngeliatin gedung sekolah, habis itu balik lagi sudah mah katanya gitu. Jadi kerinduannya sampai seperti itu. Dan kami juga tadi seperti yang Pak De katakan bahwa di sekolah boleh kok gitu, boleh untuk ketika nanti anak-anak apa namanya sangat rindu sekali menggebu-gebu untuk ke sekolah, boleh, katakan kami juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat Pak De gitu. Jadi dari depan itu kita sudah siapkan bilik sanitasi, jadi anak-anak harus masuk situ dulu, terus kemudian ada cuci tangan dan mereka harus tetap pakai masker karena kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah gitu. Lalu kemudian di sekolah pun kita juga guru-guru ini Pak De sekarang ini tidak boleh berkumpul di satu ruangan gitu. Jadi mereka kan punya kelas masing-masing gitu atau di lab masing-masing, jadi mereka satu persatu gitu. Jadi kita juga hindari, ya itu tadi ada 5M sekarang ya gitu. Jadi menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan lain sebagainya gitu. Itu pokoknya anak-anak boleh ke sekolah, yang penting dengan protokol kesehatan, karena di sekolah juga kita juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat juga gitu. Dan kemudian untuk karena juga di siswa ABK Pak De gitu. Jadi siswa-siswa kami yang spesial ini juga ke sekolah gitu ya, dengan protokol yang sangat ketat gitu. Jadi mereka kan tidak memungkinkan untuk anak-anak kami ini yang spesial ini untuk daring langsung gitu. Jadi mereka kan ada shadow teacher masing-masing. Jadi ada dijadwalkan mereka ke sekolah dan ada yang dijadwalkan shadow itu visit ke rumah gitu. Dan tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat gitu. Dan ya itu juga untuk mengobati kerinduan juga ya anak-anak kami ini. Gitu. Dan kemudian untuk ini Pak De, pembelajaran gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kondisi pandemi ini adalah sebuah tantangan gitu, dan Jaya Bangsa menjawab tantangan itu gitu dengan proses pembelajaran daring kita yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain gitu ya, yang ada di Kota Metro yang jelas gitu. Jadi kita menggunakan banyak platform Pak De untuk proses pembelajaran gitu. Jadi yang pertama itu kita menggunakan Google Classroom, jadi penugasan semuanya itu di Google Classroom. Untuk virtual classroom-nya kita menggunakan virtual visual apa itu namanya, untuk tatap mukanya itu kita menggunakan Zoom atau juga Google Meeting ya, ada beberapa juga yang menggunakan Google Meeting. Dan kemudian untuk harian, review harian itu menggunakan yang menarik Pak De, dengan Kahoot, dengan Quizizz, lain sebagainya gitu. Dan kemudian untuk soal-soal Meet, tes itu kita tidak menggunakan kertas yang kita bagikan ke anak-anak, tidak, untuk menghindari apa namanya ya, menghindari kerumunan lain sebagainya, kita menggunakan Microsoft Office 365 Pak De. Jadi soal-soalnya itu kita buat dalam bentuk online dan mereka mengumpul dan mengerjakan via online juga seperti itu. Dan untuk teknis pembelajaran sepertinya banyak juga kok di pembelajaran seperti sains yang tidak semuanya menggunakan gadget terus-terusan begitu. Jadi ada yang anak-anak diminta untuk membuat percobaan kecil-kecilan Pak di rumah gitu. Jadi gimana caranya membuat sesuatu segala macam itu, dan pelajaran-pelajaran lain pun seperti itu. Seperti yang Inggris kalau saya gitu ya Pak De, itu ada juga yang kita membuat time capsule nih. Jadi anak-anak mereka diri masing-masing, halo guys gitu. Today I'm going to make a time capsule, lain sebagainya gitu. Jadi kegiatannya itu tidak monoton dengan di depan gadget atau di depan HP terus gitu, tapi juga ada kegiatan jalan-jalan ya,
kegiatan lain yang tidak hanya di satu tempat saja begitu. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak tetap fun Pak Ade dengan pembelajaran sekarang ini gitu. Tapi karena memang sudah terlalu lama ya. Hampir setahun ini Pak Ade kita pandemi Pak Ade. Jadi mungkin ada sisi yang sisi jenuh ya. Jenuh dari anak-anak dan kita semuanya pasti jenuh Pak Ade. Betul Pak Ade? Iya. Ya, senang sekali bahwa sekolah menyediakan variasi kegiatan yang bermacam-macam, yang produktif, yang mengaktifkan ya, dan saya kira itu membanggakan sekali, menyenangkan sekali. Jadi anak-anak memiliki, kalaupun dia berselancar di ini, kita lihat ini juga Bu Yulia, dulu ya setahun yang lalu persis saya kalau diundang ceramah itu diundang bagaimana caranya menjauhkan anak dari gadget. Sekarang gadget itu adalah penyelamat. Tadi saya katakan iman, imun, dan internet. Iya betul. 3I ya. Kalau tidak ada internet itu kita tidak bisa bayangkan anak-anak itu akan semakin bosan ya. Kalau tidak ada device, gawe gadget sebagainya itu ya. Tapi pertanyaan Mama Yulia tadi kan pertanyaan yang juga penting sekali. Bagaimana supaya sekalipun kita bergawe tetapi dalam batas aman ya, dalam batas wajar. Bahwa anak tergoda itu kalau kita ingat ya Mama Yulia, mungkin zaman kita remaja dulu, mama kita marah-marahin kita karena nonton TV ya. Sebelumnya marah-marahin kita karena kita baca komik. Itu semua kan residu kan. Ketika orang belajar membaca, salah satu bacaan yang menyenangkan adalah komik. Dan orang dimarah-marah itu. Dan sama aja kan, kita belajar 5 menit, baca komiknya 5 jam. Jadi itu tadi yang saya katakan, ini sifat umum orang mencari kesenangan. Tetapi kita ingat mama papa kita dulu juga menerapkan rule. Dan oleh rule itu kemudian kita tahu mana yang memang penting untuk dilakukan. Dan itu harus dilakukan di dalam rumah. Nah, salah satu yang merusak daya tahan anak, tidak gagal menjadi pribadi yang toughness, itu adalah kalau permisif. Jadi kalau anak nangis sedikit, ya udah ini daripada nangis. Permisif ini. Jadi kalau kemudian ngambek, kemudian ini. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Yang ditangkap anak pada saat itu adalah aku bisa mendapatkan segala sesuatunya kalau aku merengek. Kalau aku mau mengibah. Ya. Nanti jatuhnya dia akan mengibah pada diri sendiri kalau udah dewasa. Jadinya adalah pribadi yang accuse itu. Banyak alasan, aku begini kok, tadi hujan kok. Menjadi pribadi yang permisif, yang terlalu menyediakan banyak alasan untuk tidak melakukan apa. Nah, itu bukan pribadi yang kita harapkan. Nah, ini kesempatan melatih anak untuk tidak ini batas dan tanda petik ini ya yang kita sepakati, ini ya yang kita lakukan. Setelah itu kamu boleh. Ya, jadi tidak dilarang sama sekali, tetapi kemudian anak dilatih melihat ini yang saatnya melakukan sesuatu yang baik. Mungkin tidak menyenangkan, tetapi harus. Karena ini baik. Dan kapan melakukan sesuatu yang sifatnya menyenangkan dan kreatif. Dan kemudian kalau anak menangkap bahwa, oh ya ada hal-hal baik yang harus kulakukan, ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa kulakukan, membedakan itu pun sudah sebuah hasil. Nah, seni Ibu atau Mama Yulia menjelaskan ini kepada anak itu yang disebut dengan high expectation message. Bagaimana saya mengirimkan pesan yang menantang dan tantangannya itu kualitasnya tinggi pada anak-anak. Ini yang tidak ada rumusnya Ibu. Jadi ya, semua mama dan papa pasti punya rahasia bagaimana saya bisa menanamkan harapan kepada anak. Dan itu poin yang tadi kita diskusi. Terima kasih Mama Yulia. Terima kasih Pak Dek. Jadi benar Pak Dek, memang kan sekarang nggak bisa terhindar dari gadget ya. Mau nggak mau, malah kadang anak-anak kalau nggak mau belajar, itu loh handphonenya, itu loh laptopnya gitu. Jadi kalau kami di sekolah sih ke anak-anak, ya friend kita belajar, tapi setelah itu udah ya gitu, selalu maksudnya memberitahu gitu. Ada batasannya main handphone gitu. Cuma kita pun orang guru dan orang tua bekerja sama Pak De untuk saling mengingatkan Ananda di rumah begitu. Kalau mau agak dikurangi sebenarnya dibuka aplikasinya di laptop. Nah, sehingga tidak dibawa anak-anak mobile gitu, tetapi dia steady di sebuah tempat dan beraktivitas di situ.
Iya, betul. Kan Iya, itu. misalnya kita bisa Zoom ini bisa pakai HP, bisa juga pakai laptop kan. Nah, kalau misalnya ada device-nya itu bisa diatur supaya ketika pada saat belajar kita pakai laptop saja, dan itu menguntungkan anak karena jaraknya bisa jauh, Dan lebih besar kemudian ya. tulisannya besar, terutama untuk anak-anak yang harus membaca itu jangan sampai terbaca. Gitu tambahan teknisnya. Siap, terima kasih Pak D. Terima kasih. Ya. Mama, Papa, masih ada waktu nih kita untuk sharing dengan Pak D Nasar. Monggo, silahkan. Tadi sepertinya Mistria lihat ada Mbak Surip tapi udah keluar lagi ya. Iya, Mbak Surip tuh satu komunitas sebenarnya orang tua dari anak berkebutuhan khusus tuh Pak D. Tapi sepertinya udah keluar. Iya. Wah, itu luar Kayaknya biasa. sinyal. Monggo, Mama Papa yang lain. Adakah? Kita masih ada waktu? Iya. Iya. Nah, kalau Iya, belum Pak De. ada sambil nunggu, tadi tak lanjutkan ya. Boleh Pak De. Salah satu, saya kira pertanyaan reflektif kita untuk menutup diskusi kita ini adalah apa komitmen Anda dalam menghadapi situasi yang belum jelas kapan berakhirnya ini, situasi pandemi ini, situasi pembelajaran secara daring ini. Pasti kita lalu harus bertanya apa yang akan saya lakukan dan dengan cara apa akan melakukannya, apa tujuan Anda melakukannya. 3 hal ini sebenarnya bisa kita pakai untuk meruncingkan komitmen ya. Kalau diterapkan di rumah dalam mendampingi anak, bagaimana misalnya? Kalau ini yang merah ini ya, mungkin ini untuk guru ya. Saya akan secara rutin menyapa murid-muridku dengan V-call menggunakan fasilitas WhatsApp agar murid-muridku merasa tersapa dan tersolusi jika mereka memiliki masalah pribadi yang membutuhkan masukan. Ini salah satu contoh komitmen yang bisa dibuat oleh teman guru. Ini contoh saja ya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang tough apabila kita menghasilkan komitmen-komitmen yang menantang, kan tadi saya katakan. Ya, kalau orang tua misalnya saya akan memperbanyak frekuensi ngobrol dengan anak dan lebih mendengarkan mereka supaya makin mengenal anak-anakku dan membuat mereka semakin merasakan kehangatan hubungan di dalam rumah. Misalnya itu. Nah, ini contoh-contoh komitmen yang bisa kita buat supaya kemudian kita berbalik dari meratapi atau menyesali keadaan menjadi mengambil inisiatif dan menjadi solutif gitu ya. Tadi Mama Julia berhadapan dengan situasi gadget. Mama Ellen tadi berhadapan dengan situasi anaknya yang kangen banget untuk keluar. Nah, apa komitmen Anda menghadapi situasi-situasi seperti ini? Ini saya kira kalau itu bisa kita lakukan, ini kita setapak maju menerapkan pemahaman kita tentang toughness personality ini dalam situasi-situasi yang konkret. Sebab kata kuncinya itu sebenarnya ada 3. Toughness personality, situasi resiliensi atau kemampuan untuk beradaptasi itu akan muncul dalam diri anak kalau ada 3 syarat. Yang pertama, caring relationship. Jadi dia itu menemukan sumber-sumber emosi yang positif. Ya, kalau dia dalam belajar, misalnya merasakan ditepuk pundaknya sama mamanya. Saya kira kalau Mama Yulia tidak hanya ditepuk pundaknya tadi ya, karena masih yang TK tadi masih melompat-lompat segala macam. Tapi dia merasakan itu situasi kehangatan. Nah, kalau dia merasakan situasi kehangatan itu, tadi saya katakan, menjadi lebih mudah dia menumbuhkan toughness dalam dirinya. Ya. Lalu yang kedua, high expectation. Dalam situasi begini tidak lalu berleha-leha, bersantai-santai, tetapi tetap harus ada ekspektasi yang ditanamkan dan menanam. Kalau itu ada, maka anak lalu selama pandemi ini mau bikin apa? Satu contoh misalnya salah satu anak saya itu menantang dirinya untuk kemudian membuat hutan di dalam rumah. Jadi rumah saya itu kalau ada menjadi hutan sekarang karena di kamar-kamar pun penuh dengan pohon-pohon yang dia tata. Itu sebentuk tantangan kecil. Nah, anak-anak kita kan bisa kita ajak untuk membuat tantangan-tantangan kecil semacam itu. Yang kemudian menunjukkan bahwa dia punya komitmen, punya goal yang mau diarahkan. Yang terakhir menjadi penting sekali adalah opportunities for participation and contribution. Anak jangan sampai menjadi pelaku saja.
tapi dia harus menjadi subjek yang mengambil komitmen dalam situasi semacam ini. Situasinya seperti ini, kita masih harus belajar di dalam rumah menggunakan pendekatan jarak jauh. Apa yang kamu mau? Nah, ketika anak merasakan bahwa aku terlibat di dalam pengambilan keputusan, bahkan kalau dia berkontribusi, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki ide. Alih-alih dia terpenjara oleh situasi, dia akan bangkit dan mencari tantangannya sendiri. Itulah yang disebut dengan istilah pribadi yang tahan banting. Begitu, makasih. Terima kasih Pak D. Ini Miss Ria jadi banyak ilmu lagi nih. Miss Ria ini kembali lagi ingat-ingat dulu Pak D. Boleh ya Pak D, Miss Ria sharing? Iya, jadi memang dulu waktu zaman kuliah ada yang namanya CBT gitu Pak D, Cognitive Behavior Therapy, yang kata Pak D harus jadi di rumah pun anak harus tetap punya ruang belajarnya sendiri gitu. Jadi mengkondisikan seolah-olah anak-anak memang jam segini belajar di tempat ini gitu. Jadi terkondisikan dengan baik gitu ya Pak De. Selain itu juga tadi kata Pak De, kata kuncinya ada 3 kata kunci ya. Anak-anak harus di rumah ada kehangatan. Tadi Pak De bilang kan menyebut anak satu persatu tuh misalnya setiap hari itu. Kalau absen semuanya disebutin, jangan sampai ada yang kelewat gitu. Karena kalau ada yang kelewat bisa ngadu Pak De. Aku kok nggak pernah dipanggil gitu. Dan soalnya itu tidak sekadar nama ya. Just a pseudonym, bukan, nggak bisa begitu. Nama itu representasi pribadi, jadi bukan hanya tidak boleh terlewat, harus disebut secara tepat. Gitu. Karena kata itu password masuk ke pribadi. Betul banget. Jadi kadang makanya selalu gini, ada nggak nih yang belum disebut gitu, takutnya ada yang terlewat kan. Nanti anak-anak ada yang tersinggung gitu, karena bukan sekali 2 kali, bahkan waktu diskusi seperti ini Pak Adi kan kadang kelas rame gitu ya, tiba-tiba mereka masuk dan ada yang bicara tapi tidak terdengar, akhirnya nangis gitu. Aku nggak ditanggepin gitu kan, lucu juga ya. Terus sama ini Pak Adi. Tapi ini tadi aku belum juga ya, kelewat Pak Miss Irma sama Miss Nunu. Nangis loh di belakang. Aku nggak disebut gitu. Ya, Bu Lucy belum. Bu Yeni ada enggak? Bu Lucy keluar dia tadi baru sudah keluar. Keluar juga mungkin sinyal ya. Ada kesibukan gitu ya. Betul, sibuk juga. Itu sama jadi kita pun di sekolah berusaha untuk tidak membuat suasana belajar jadi bosan, Pak De. Kadang misalnya seperti tidak ada harga dirinya gitu ya. Maksudnya gini, jadi di depan kamera gitu, yang joget-joget, yang nari-nari, yang lompat-lompat gitu. Padahal di situ ada orang tua juga gitu. Sebenarnya antara malu, tapi juga ya gimana, karena memang anak-anak untuk kelas bawah masih seperti itu gitu, metode belajarnya. Gitu sih kalau dari kita dan Mama Papa. Terima kasih udah hadir hari ini, Pak De. Apakah ada closing statement mungkin terakhir? Iya. Kita menutup nih. Ya, baik Bapak Ibu, Papa Mama, Miss dan Mister semua. Sekali lagi terima kasih untuk sore hari ini, obrolan yang produktif, obrolan yang menarik. Sekali lagi situasi pandemi belum tahu, kita belum pasti, dan di tengah ketidakpastian itu bisa kita terancam lelah dan patah. Tetapi pada situasi seperti itu, ingatlah bahwa pandemi ini hanya bisa kita hadapi dan kita akan lahir sebagai pemenang apabila kita memiliki kepribadian yang tahan banting. Dan untuk kemudian kita terus punya daya lenting, kemampuan untuk menyikapi situasi ini dan keluar sebagai pemenang, harus kita bangun dengan cara terus meningkatkan, menguatkan perasaan bahwa kita mampu mengontrol situasi ini, bahwa kita akan mampu keluar sebagai pemenang. Yang kedua, kita harus bangun komitmen, dan kita mau buat apa, selalu buat apa dengan optimisme dan harapan, dan jangan henti-hentinya menantang diri. Karena zaman kita adalah zaman yang penuh tantangan. Jadi pandemi ini hanyalah sedikit latihan agar kita sungguh lahir sebagai pemenang. Terima kasih, semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Makasih. Iya, oke Pak De. Terima kasih banyak Pak De. Sebelum keluar nih Pak De, kita mau foto-foto sebentar untuk dokumentasi. Iya. Mama Papa monggo dinyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Mr. Theo sudah ready, sudah mengingatkan nih dokumentasi.
Ya, kita berikan senyuman terbaik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini kayak tadi bilang, semuanya insya Allah kita bisa keluar sebagai pemenang ya Pak De ya. Amin, amin. Kita menjawab tantangan yang ada sekarang. Yes. 1, 2, 3, smile. Lagi, Mister? Oh, lagi, karena ada 2 slide. 1, 2, 3, smile. Pinternya adiknya Emil. Iya, good. Terima kasih, Pak De. Sampaikan terima kasih kembali. Ya, terima kasih kepada Mama, Papa, rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mistria tutup acara hari ini, Pak De, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Mistria ucapkan selamat kembali beraktivitas, terutama untuk Pak De yang masih mengajar. Makasih ya. Iya, terima kasih banyak Pak De, Mama, Papa, teman-teman. Bye-bye. Ini teman Mistri ada yang dari Solo nih. Iya, Pak De. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Hai, saya Nurul, Guru Cahaya Bangsa School. Saat ini kita berada di zaman revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Era ini menciptakan perubahan-perubahan yang begitu cepat, termasuk pendidikan sebagai sebuah bagian kehidupan masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 justru mempercepat penerapan pendidikan 4.0. Kita semua, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, akhirnya dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, pembelajaran jarak jauh menjadi metode yang harus dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Sekolah, guru, siswa, orang tua berusaha keras dan saling bekerja sama untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Coba kita tanya orang tua siswa bagaimana pengalaman mereka selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung. Pembelajaran sistem jarak jauh itu bikin pusing karena anaknya tidak fokus, guru hanya menyampaikan sedikit materi, anak langsung suruh mengerjakan tugas. Jadi pesannya perhatian sekolah terhadap anak itu jadi sangat kurang. Mereka agak kesulitan menyampaikan pertanyaannya dan juga sulit mengerti yang disampaikan gurunya, sulit untuk fokus ke gadget. Pengalaman tersebut mungkin dialami oleh banyak orang tua siswa. Kami di Cahaya Bangsa School terus-menerus mengembangkan metode pembelajaran dan platform yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh serta melakukan evaluasi secara berkala. Yuk ikut saya untuk tahu lebih lanjut tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Cahaya Bangsa School. Halo, untuk kelas nursery dan playgroup di Cahaya Bangsa School, kami menggunakan WhatsApp sebagai platform pembelajaran kami. Melalui video call 1 by 1 dan 2 by 2, kami pastikan distance learning kami berjalan dengan fun, efektif, dan interaktif. Selain itu, kami menggunakan Zoom Meeting untuk berinteraksi secara virtual, penyampaian kegiatan pembelajaran, dan kegiatan main bersama orang tua. Lalu, bagaimana dengan penggunaan platform pembelajaran lainnya? Yuk kita lihat. Platform yang menjadi salah satu favorit anak-anak Cahaya Bangsa selama daring ini adalah Quizzes. Di Quizzes ini, anak-anak bisa mereview materi melalui game yang menarik dan langsung melihat skor mereka. Latihan soal juga diberikan dalam bentuk online seperti Kahoot. Penggunaan aplikasi Google Classroom dimanfaatkan dengan baik oleh guru-guru Cahaya Bangsa untuk memberikan tugas kepada siswa dan feedback berupa nilai. Di akhir pembelajaran, kami di Cahaya Bangsa School menggunakan Microsoft Office 365 untuk melakukan ulangan harian dan penilaian semester. Selain dari pihak sekolah, Cahaya Bangsa School juga mengajak orang tua untuk berperan aktif selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Simak pengalaman mereka bersama Cahaya Bangsa School berikut ini. Banyak hal-hal baru yang dia dapatkan
ilmu baru yang dia dapatkan selama daring, contohnya seperti presentasi melalui Zoom. Dengan sistem antara murid dan guru berinteraksi lewat Zoom atau aplikasi lain lah ya, itu si murid itu tetap mendapatkan pelajaran, jadi mereka tidak ada ketinggalan pelajaran karena sama seperti sistemnya sama seperti di sekolah, cuma beda tempat aja, ini hanya di rumah gitu. Menurut sudah bagus ya, kalau di yang lain ya pakai WA doang gitu kan, kalau ini sudah pakai video sama aplikasi, ini sudah oke. Ternyata begitu dicoba, wah oke juga di situ, karena kerennya punya kan jadi lebih banyak. Kalau video call kan cuma berapa kan, terbatas ya. Bisnisnya juga, ayo dong semangat nih, kerennya banyak nih gitu kan. Jadi ya cukup antusias untuk pembelajaran ya. Anak saya lebih semangat dan lebih ceria untuk mengikuti sistem pembelajaran dari Cahaya Bangsa. Dan yang pasti, anak saya merasa bahagia bisa bertatap muka dengan Miss dan beserta teman-temannya. Cahaya Bangsa School akan selalu berupaya maksimal dan melakukan inovasi serta bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Jadi, bagaimana pengalaman pembelajaran jarak jauhmu?